من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Para hadirin ikhwah sekalian, hafizakumullah taala jami'an. Alhamdulillah kita berada pada hari terakhir dalam daurah hifdz wa syarah kitab Al-Jami', dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan 5 hadis, pembahasan 5 hadis dalam bab pertama, bab adab, yang merupakan rangkaian dari Kitabul Jami', yang merupakan bagian dari kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam karya Al-Imam Abul Fadl Ahmad bin Ali bin Muhammad Al-Asqalani yang dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Pada pembahasan kita yang paling terakhir kita sudah menyelesaikan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma tentang adab bermajlis, dan diantaranya tidak membangunkan atau tidak menyuruh berdiri seseorang dari tempat duduknya lalu kita yang duduk di tempat tersebut. Sore ini kita akan mulai dengan hadis yang ke-6 yang kita upayakan bisa menyelesaikan 10 hadis ya, paling tidak. Ya. Hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Siapa? Man yudzakiruna bihi? Nah, silakan. Tafadhal. Bismillah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulhiqaha. Baik, satu lagi. Bismillah. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yulhiqaha. Muttafaqun alaih. Nah, jayid. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala, An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza akala ahadukum, jika salah seorang di antara kalian makan ta'aman, satu makanan, fala yamsah yadahu, maka hendaknya dia tidak melap, membersihkan tangannya, hatta hingga yalaqaha, dia menjilat tangannya itu, au yul'iqaha, atau dia menjilatkannya. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Khusus sekalian, hadis kita sekarang ini adalah pembahasan tentang adab makan, ya, adab tentang makan. Dan ini hadis yang pertama yang berkaitan dengan adab makan. Datang dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abdullah bin Abbas
adalah Abdullah bin Abbas ibn Abdul Muttalib. Ya, bapak beliau Abbas adalah salah seorang paman dari Nabi SAW yang masuk Islam, yang mengikuti dakwah Rasulullah SAW. Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib Al-Hashimi. Kunyah beliau Abul Abbas, yang kunyah beliau adalah Abul Abbas, dan beliau adalah salah seorang sahabat yang tergolong min sigaris sahabat, termasuk sahabat yang junior, ya, karena sewaktu Nabi SAW wafat, usia beliau masih kisaran 14 tahun. Beliau lahir 3 tahun sebelum hijrahnya Nabiullah Muhammad SAW. Artinya masa talaqi beliau dengan Nabi SAW itu masih di bawah umur balik, yang mana biasanya anak-anak di usia beliau masih memilih untuk bermain-main. Namun Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau memilih masa kecilnya dimanfaatkan untuk menuntut ilmu. Dan beliau sebenarnya telah mengajak teman-temannya untuk ikut dengan beliau juga untuk menuntut ilmu. Belajar dari Rasulullah SAW, memanfaatkan keberadaan Rasulullah SAW dan para sahabat-sahabat senior lainnya. Akan tetapi teman-teman sebayanya mengatakan, apa yang kamu harapkan, apa yang kamu inginkan? Masih banyak sahabat-sahabat tua, sahabat-sahabat yang lebih duluan daripada kita. Kamu tidak akan menonjol, kamu tidak akan bisa menyaingi mereka-mereka itu. Tapi bagi Abdullah bin Abbas, beliau tidak peduli dengan hal tersebut. Beliau mau memanfaatkan usianya untuk menuntut ilmu, mendapatkan faidah dari Nabi SAW. Dan terbukti ternyata umur tidak menghalangi beliau untuk menjadi salah seorang tokoh sahabat Nabi SAW, bahkan termasuk ulama para sahabat, sehingga beliau mengalahkan anak-anak muda yang sebayanya dalam persoalan ilmu. Dan teman-temannya akhirnya mengetahui bagaimana manfaat azam, tekad, semangat kuat dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Bahkan bukan cuma mengalahkan teman-teman sebayanya, berapa banyak sahabat-sahabat yang lebih senior itu harus mengakui keilmuan Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Dan itu diakui langsung oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, dan beliau senantiasa menghadirkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu dalam majlis-majlis syura yang pada hakikatnya hanya layak dihadiri oleh sahabat-sahabat yang senior. Akan tetapi anak muda ini adalah anak muda dari sisi usia, namun dari segi ilmunya dia layak disandingkan dengan para sahabat-sahabat senior lainnya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu memiliki perhatian yang besar terhadap ilmu secara umum dan lebih khusus dalam ilmu tafsir. Dan Nabi SAW telah mendoakan secara khusus kepada beliau, Allahumma allimhu at-ta'lim, Allahumma faqihhu fid din wa allimhu at-ta'wil. Ya Allah, jadikanlah dia faqih pada ad-din dan ajarilah dia takwil. Dan yang dimaksudkan takwil di zaman salaf adalah tafsir. Dan oleh karenanya Abdullah bin Abbas kelak digelari dengan Al-Habr atau Habrul Ummah, alimnya umat ini, dan digelari sebagai Al-Bahr, lautan ilmu, dan digelari secara khusus dengan Turjumanul Quran, digelari dengan secara khusus sebagai seorang penerjemah Al-Quran, penafsir Al-Quran, orang yang paling tahu menafsirkan Al-Quran. Sehingga dalam buku tafsir dipenuhi dengan tafsiran-tafsiran dari sahabat yang mulia ini, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Di samping Al-Quran, tentu saja beliau juga
memiliki perhatian terhadap hadis-hadis Nabi SAW, sehingga beliau termasuk di antara 7 sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau termasuk di antara sahabat yang 7 orang yang hadis-hadisnya termaktub dalam buku-buku hadis lebih 1000 periwayatannya. Abdullah bin Abbas ini di antara 7 sahabat tersebut, beliau di urutan kelima, yang setelah Abu Hurairah, setelah Abdullah bin Umar, lalu Anas bin Malik, kemudian Aisyah, dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dikatakan bahwa hadis-hadis yang diriwayatkan dari jalur beliau yang termaktub dalam buku-buku hadis sebanyak 1660 hadis, sebanyak 1660 hadis radhiyallahu taala anhu. Beliau wafat di Taif dalam di tahun 71 Hijriah. Dia wafat di Taif di tahun 71 Hijriah. Artinya berapa usianya waktu wafat? Sekitar 74 tahun, ya. Dan kematian beliau disedihkan oleh umat, sampai-sampai Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, ialah musibah yang menimpa umat setelah musibah kematian Rasulullah SAW. Nah, kita ketinggalan kehilangan seorang alim, dan kematian seorang ulama adalah musibah besar bagi umat ini. Para sahabat-sahabat sangat mengakui keilmuan beliau, sampai-sampai juga dikatakan beliau ini karena itu tahunya tafsir, dan seandainya beliau menafsirkan dan mengingatkan tafsir oleh Yahudi dan Nasrani, tentu mereka akan masuk Islam, karena mendengarkan begitu luas dan indahnya tafsir dari Al-Quran yang dipaparkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kematian beliau adalah musibah pada umat ini, sebagaimana yang dikatakan oleh Jabir dan sahabat-sahabat yang lain. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan makanan, kata-kata idza akala ahadukum, artinya ini berlaku kepada siapa saja. Salah seorang di antara kalian, siapa saja di antara kalian, entah laki maupun wanita, entah tua maupun muda, entah seorang pejabat maupun seorang rakyat biasa, orang kaya maupun orang miskin, semua model makannya begini. Dianjurkan oleh Nabi SAW, idza akala ahadukum ta'aman, jika salah seorang di antara kalian makan makanan, ta'aman bentuk nakirah, artinya makan makanan apa saja. Hukum asal ini berlaku untuk jenis makanan apa saja. Dan tentu saja nanti dipahami dari hadis ini lebih dikhususkan, lebih ditekankan pada makanan-makanan yang memang dia akan melekat, lengket pada tangan-tangan kita. Namun secara umum hadis ini mengatakan ta'aman, makanan. Fala yamsah yadahu, maka jangan dia membersihkan tangannya. Kawan sekalian, makan dalam Islam adalah bagian dari ibadah dengan 2 syarat. Ya, makan sebenarnya adalah hajatul insan, kebutuhan manusiawi seorang manusia. Tanpa ada dalil menyuruh kita makan, kita akan makan, karena memang dia kebutuhan manusiawi. Oleh karenanya jangan heran kalau orang kafir makan. Dan secara umum semua makhluk hidup membutuhkan makanan. Maka dia tidak dikatakan sebagai ibadah, karena memang adalah kebutuhan manusiawi setiap kita. Tapi Islam bisa menjadikan amalan adat, kebiasaan menjadi amalan ibadah. Dan inilah keutamaan ilmu, dan inilah keutamaan syariat yang sempurna ini. Yang tadinya menjadi adat kebiasaan yang dilakukan oleh manusia kebanyakannya, tapi bagi seorang muslim adat kebiasaan ini bisa bernilai pahala dengan 2 persyaratan penting.
Syarat yang penting pertama adalah diniatkan untuk ibadah. Kita makan bukan sekedar memuaskan hawa nafsu syahwat kita, kenyang-kenyang. Karena kalau seperti itu binatang ternak pun makan. Dan orang kafir, walladzina kafaru yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am wan naru maswal lahum. Orang kafir kata Allah dalam surat Muhammad itu di dunia ini senang-senang saja kerjanya dan makan, tidak ubahnya seperti binatang ternak makan, dan neraka kelak menjadi tempat kembali mereka. Adapun umat Islam, makan itu untuk ibadah. Artinya dia makan supaya dia kuat ibadah, kuat menjalankan tujuan hidupnya di muka bumi ini. Berarti makan itu artinya wasilah untuk ibadah, wasilah untuk ibadah, sarana untuk kita beribadah. Jadi kita makan supaya kuat sholat, kita makan supaya kuat haji, kita makan supaya kuat bersosialisasi dan membantu orang banyak, kita makan untuk kuat berjihad dan seterusnya. Jadi makanan kita niatkan untuk kita buat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, syarat kedua agar dia bernilai ibadah, dia harus sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena biar kita niatkan ibadah, tapi kalau tata cara kita bertentangan dengan tata cara yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka bisa bernilai dosa. Karena ada beberapa sunnah-sunnah yang diajarkan dalam tata cara makan, dan ada beberapa larangan-larangannya. Bagaimana itu sunnah-sunnah Nabi dalam makan? Kita tidak akan bahas secara keseluruhan, kita cuma akan bahas apa yang ada di depan kita ini. Tapi perlu untuk kita pahami, sunnah makan itu ada 3. Sunnah sebelum makan, sunnah pada saat makan, dan sunnah setelah makan. Dan ini masing-masing punya poin-poin sebenarnya. Sunnah sebelum makan, sunnah pada saat sementara makan, dan sunnah pada saat selesai makan. Berdasarkan klasifikasi ini, hadis kita ini berbicara tentang sunnah apa kira-kira? Sebelum atau sementara makan? Setelah. Setelah makan. Ya, ini sunnah setelah makan, bukan sebelum makan, dan juga bukan sementara makan. Artinya kalau sekalian, bukan sebelum makan, bukan sebelum makan harus melap tangan atau mencuci tangan, ya, karena tidak ada hadis juga yang menjelaskan bahwa kita harus cuci tangan sebelum makan. Bukan merupakan adab sunnah sebelum makan harus melap tangan atau harus cuci tangan. Tidak ada dalil sahih yang terus seperti itu. Walaupun ulama kita mengatakan tergantung keadaan tangan kita, ya. Kalau tangan kita butuh dibersihkan, maka dibersihkan. Tapi kalau tangan kita sudah bersih, maka sudah siap untuk makan, ya. Jadi melap tangan itu bukan sunnah sebelum makan atau membersihkan tangan, karena tergantung tangan kita. Kalau dia sudah siap makan, langsung makan, ya. Sudah bersih, mesti cuci tangan lagi. Dan juga bukan sunnah sementara makan. Karena ini nanti ada sunnahnya apa? Jilat tangan. Bukan berarti makan, jilat-jilat lagi, baru makan lagi, ya. Ini penting, ya, karena apalagi kalau kita makan berjamaah, hati-hati. Itu bisa mengganggu jamaah yang lainnya. Antum sudah jilat tangan, makan lagi, ya, jilat lagi, makan lagi. Bisa-bisa jamaah akan berkurang, yang disebabkan perbuatan antum. Maka ini adalah adab setelah makan. Kata Nabi SAW, "Fala yamsah yadahu." Jangan dia membersihkan tangannya. Dan ini syarat bahwasanya di antara sunnah sesudah makan adalah membersihkan tangan. Membersihkan tangan. Tapi sebelum itu ada sunnah yang lainnya.
Jadi sebelum cuci tangan, bersihkan tangan, melap tangan. Ada sunnah yang lainnya, yaitu hatta yalaqaha aw yulqiqaha. Dia menjilat tangannya atau dia jilatkan. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita di antara sunnah makan adalah makan dengan tangan. Maksud makan dengan tangan adalah makan dengan tangan tidak menggunakan sendok atau sejenisnya. Tidak ada larangan makan dengan sendok atau jenis-jenis alat bantu lainnya. Cuma hadis-hadis yang ada memberikan isyarat bahwa lebih afdolnya, lebih berberkahnya, lebih nyunnahnya makan dengan tangan. Karena ada beberapa amalan-amalan yang berkaitan dengan ini. Kapan kita makan tidak dengan tangan, dalam artian pakai sendok, maka beberapa sunnah akan luput dari kita. Di antaranya ini, kira-kira kalau orang makan pakai sendok, tidak pernah tangannya sentuh langsung makanan, makan terus pakai sendok, selesai makan, apakah dia harus jilat tangannya? Apa yang dia harus jilat? Padahal tidak ada makanan yang melekat pada tangannya, semuanya melekat pada sendok. Kan itu tidak nyunnah, ya. Dalam artian maksudnya lebih sunnah, ya, lebih afdal dia pakai tangan, ya, dia pakai tangan. Walaupun kita tidak melarang, ya, kita tidak mengharamkan sama sekali, dan tidak melarang sama sekali orang yang makan pakai sendok. Bahkan dalam beberapa munasabah, beberapa kesempatan, maka mungkin lebih tepat makan pakai sendok. Dan seperti kalau makan makanan yang berkuah, ya, kalau kita pakai tangan saja mungkin sedikit sekali yang betul, ya. Banyak tidak bisa dinikmati, tapi dibantu dengan sendok. Tapi hukum asal, maka makan dengan tangan itu yang lebih afdal. Itu dari satu sisi. Dan sisi yang lain, para ahli kedokteran pun telah membuktikan bahwa makan dengan tangan ini lebih sesuai dengan kesehatan, paling tidak lebih membantu dalam proses pencernaan. Yang dikatakan bahwasanya makan dengan tangan ini lebih membantu dalam proses pencernaan. Dan kita bisa saksikan sendiri, makanan itu kalau tidak disentuh dengan tangan langsung, maka dia kadang lebih tahan sampai besok, ya. Makan malam hari, nasi diambil pakai sendok, tidak langsung disentuh pakai tangan, maka itu insya Allah besok pagi masih bisa dimanfaatkan untuk makan pagi umpamanya. Tapi kalau kita sentuh pakai tangan, langsung pakai tangan, tidak sentuh dengan sendok, langsung pakai tangan, maka sering kita dengan orang tua kita bilang basi nanti nak, ya. Dan memang besoknya akan basi. Berarti ada proses yang terjadi ketika langsung disentuh dengan tangan. Ini proses pencernaan itu terbantukan, ya, merubah makanan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk hancur itu dengan makan dengan tangan. Itu dari sisi yang lain, ya, yang dibuktikan di antara rahasia sunnah Nabi SAW dalam hal ini. Kawan sekalian, kemudian di sini dikatakan fala yamsah yadahu. Di sini gunakan kata-kata yadahu, tangan. Tidak dijelaskan tangan apa, tapi dalam riwayat yang ada tangan kanan, ya, karena kita harus makan dengan tangan kanan. Kul biyaminik, ya, di Muhammad bin Abi Salamah. Dan juga dikatakan wala ya'kul bi shimali fa inna syaitan ya'kul bi shimali. Dan hadis-hadis yang sangat banyak menjelaskan tentang wajibnya makan dengan tangan kanan. Karena itu tangan yang kita maksudkan di sini atau yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah tangan kanan, bukan tangan yang lainnya. Kemudian kata-kata yad sini tangan. Tangan ini terdiri dari 5 jari. Ini dalil sebagian mengartikan ketika disebutkan tangan berarti masuk di dalamnya kelima jari yang ada. Maka tidak mengapa makan dengan 5 jari berdasarkan hadis ini. Namun kalau sekalian hadis-hadis yang lain
yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim di antaranya dari sahabat Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan bahwa Nabi SAW itu kebanyakannya kalau makan dengan tangan kanannya, beliau makan dengan 3 jarinya. 3 jari yang dimaksudkan dengan ibu jari, telunjuk dan jari tengah. Jadi makan dengan 3 jari, ya. Tidak dengan semuanya. Karena sebagian orang kalau makan, ya, biasa orang kalau makan, ya, banyak sekali, ya, supaya dia banyak masuk. Afdolnya dengan 3 jari, ya, afdolnya dengan 3 jari. Dan itu kalau mau dijilat juga cukup 3 jari ini yang kita gunakan untuk makan. Tapi tidak ada larangan khusus juga setahu kami yang melarang makan dengan 5 jari. Ya mungkin ada sebagian melarang ini 3 jari saya agak kecil, enggak cukup untuk semuanya, maka pakai 5 jari. Tidak ada larangan. Tapi kalau afdolnya, hadis-hadis menunjukkan, ya hadis Ka'ab bin Malik yang kita sebutkan, itu Nabi SAW makan dengan 3 jari. Dan ini juga sekaligus menunjukkan kesopanan, etika yang diajarkan dalam Islam, etika yang sangat tinggi. Bahwa dalam makan itu, ya, biasakan ada orang bilang bahwa Anda itu kalau makan kayak orang rakus saja, ya, dijilat, dihabiskan semuanya, dan banyak sekali, ya, perkataan mereka, celaan mereka kepada tata cara yang diajarkan dalam Islam. Padahal dari sisi yang lain juga Islam punya aturan-aturan yang lain. Yang seandainya mereka membaca ada pada makan secara lengkap, mereka akan tahu begitu tingginya etika yang diajarkan dalam Islam dalam persoalan makanan. Tidak dikatakan rakus. Kalau Islam mengajarkan bagaimana kita makan tidak terlalu banyak, ya. Wala tusrifu, jangan berlebihan. Kul washrab walbas wa tatasaddaq min ghairi makhil, min ghairi sarafin wala makhila. Jangan terlalu banyak, tidak saraf, tidak berlebihan. Dan dikatakan bahwa seburuk-buruk bencana adalah perut kita ini, ialah bencana yang paling buruk yang diisi, ya, oleh hamba Allah. Yang hadis Anas, ma mala ibnu Adam bi'an syarran min batnin. Bencana yang paling buruk diisi, dipenuhi adalah perut. Berarti ketika kita makan lalu dihabisi makanan kita, dihabiskan, itu tidak menunjukkan kerakusan, karena kita makan tidak terlalu banyak, ya. Tapi apa yang ada kita makan, tidak sebagaimana biasa orang menghamburkan makanan lalu tidak memakannya, atau kadang juga makan dengan tidak ada batasan. Sama dengan ini, dikatakan kadang makan dengan tangan dianggap tidak bersih, padahal ini tangan kan tangan kita. Kalau kotor sebelum makan bersihkan. Ini tangan kita, kita tahu betul bagaimana keadaan kualitas bersihnya. Kalau sendok milik siapa? Milik banyak orang, ya. Banyak sudah orang yang pakai itu. Ini alhamdulillah kita sendiri yang punya, kita sendiri yang pakai gunakan, ya. Tidak tahu kualitas. Kemudian juga di sini cara makan ini, ya, 3 jari ini budi pekerti, etika yang sangat tinggi yang diajarkan. Makan menunjukkan tidak kerakusan, ya, makan dengan 3 jari. Dan maksud makan dengan 3 jari adalah dengan ini, karena sebagian mengatakan, Ustaz, katanya makan 3 jari itu adalah makan dengan sendok. Dan kita pakai sendok, pakai 3 jari kita gunakan sendok. Ini tafsir yang jauh, ya. Yang maksudnya makan dengan 3 jari itu memang dengan 3 jari ini, 3 jari langsung menyentuh makanan, bukan dengan sendok. Hatta yalqaha au yulqiha, sampai dia menjilatnya. Terus sekalian, hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa kita dalam makan yang kita cari adalah keberkahannya. Dan persoalan makanan ini, sebagaimana Nabi SAW katakan, dia tidak tahu, seseorang di antara kita yang makan tidak tahu di mana letak keberkahannya.
Oleh karena itu sunnah pada saat makan tidak kita biarkan sesuatu dari makanan kita sebelum kita habiskan. Bahkan kalau ada yang jatuh, diambil, dibersihkan, lalu dimakan. Kalau memungkinkan dibersihkan. Kalau sudah tidak mungkin ya apa boleh buat. Tapi kalau masih mungkin dibersihkan lalu kita makan. Apa rahasianya? Karena jangan-jangan kita bilang biarkanlah itu sedikit, tapi ternyata itulah berkah dari makanan kita. Dan kita makan bukan untuk sekedar kenyang-kenyangan, bukan sekedar untuk memenuhi jadwal makan. Ini sudah jadwal makan, maka kita mesti makan. Bukan itu sebenarnya tujuan kita. Kita makan untuk bisa buat ibadah. Dan gimana bisa kita buat ibadah? Kita bisa buat ibadah kalau makanan kita berberkah. Kenapa biasa ada orang kuat-kuat, banyak dia makan, kelihatannya kuat fisiknya, tapi malas ibadah? Karena makanannya tidak berberkah. Kenapa biasa ada orang sedikit saja dia makan, tapi kuat sekali untuk beribadah? Karena makanannya sedikit tapi berberkah. Maka bukan persoalan banyak dan apa jenis makanannya. Biasa ada orang makanannya sederhana, tidak berkualitas menurut orang banyak. Tapi kenapa bisa bermanfaat orang tersebut kepada orang lain? Karena lagi-lagi persoalan berkah. Jadi karena kita makan untuk mencari berkah, dan berkah kita tidak tahu di mana tempatnya, Nabi SAW menyuruh kita untuk menghabiskan makanan kita yang kita ambil. Dan kalau ada yang jatuh, dibersihkan. Nah, berkah ini kadang masih melekat di tangan kita. Kalau kita sudah makan, masih ada sisa-sisa yang melekat di tangan kita. Nah, inilah kesempurnaan mencari berkah dari makanan kita dengan yal-aqaha. Kita menjilat tangan kita. Dan sekali lagi ini tangan kita sendiri. Ya. Jangan ragu untuk dijilat. Kita jilat. Ya. Maka kita jilat tangan kita. Jadi sunnah menjilat tangan. Dan tidak kita langsung cuci tangan kita dan tidak langsung melap tangan kita. Kau sekalian, tapi kalau ada orang yang bilang saya tidak mau jilat tangan saya, maka Nabi SAW berikan opsi yang lain agar berkah tidak pergi begitu saja. Au yulqiqaha, atau dia jilatkan sama orang lain. Kalau antum tidak mau ambil berkah, berikan kesempatan orang lain mengambil berkah dari makanan. Suruh orang lain dan menjilatkan. Kata ulama kita, apakah mungkin ada orang yang mau menjilat tangan kita? Jawabannya mungkin. Siapa? Istri kita. Ya. Istri kita mungkin mau menjilat tangan kita. Karena kita kan juga biasa menyuapkan tangan dan menyuapkan makanan. Wa luqma tada'aha fi imra'atik. Ya, suapan yang kamu suapkan ke mulut dari istrimu. Jadi mau saja ya, suami atau istri untuk menjilatnya, tidak apa-apa. Ya. Atau anak-anak kita, ya kita panggil anak kita, siapa yang mau jilat tangannya abah, ya, tangannya ayah. Dan yang mau ini berarti belum berbakti sama orang tua. Atau kata ulama kita, atau khadimnya, pembantunya atau budaknya. Kalau di zaman dulu budaknya. Ya. Kalau sampai sekarang khadim, pelayan, walaupun beda tulisan hukum antara pelayan dan budak. Kalau budaknya memang milik kita, pelayan kita upah saja. Boleh jadi ada yang mau di antara mereka. Jadi intinya kita jilatkan kepada siapa yang mau. Dan yang paling mau mungkin atau yang paling memungkinkan untuk siap ini adalah orang terdekat di antara kita. Ini khos sekalian, inti dari hadis ini mau jelaskan kepada kita bagaimana keberkahan makanan itu tidak pergi begitu saja. Ya. Ini dalam satu kali makanan dan seterusnya demikian. Ya, agar kita sadar bahwa tujuan utama kita makan adalah untuk meraih berkah di sisi Allah, bukan yang lain. Maka kalau umpamanya, ya, tidak ada yang mau dijilat, yang menjilat tangan kita. Apa solusinya? Ya kita menjilat tangan kita. Ya, jadi opsi yang kedua ini memungkinkan kalau ada yang siap. Kalau tidak ada, maka kita bertanggung jawab terhadap tangan kita untuk kita jilat sebelum kita cuci. Apa hukumnya ini? Walaupun ulama kita kebanyakan yang memandang hukumnya adalah sunnah, tidak sampai wajib. Tapi tentu saja bagi seorang hamba Allah yang mau meraih
keberkahan di sisi Allah. Hal yang sunnah seperti ini tidak dia lewatkan begitu saja. Dia berupaya untuk meraih keberkahan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala alam. Itu hadis ke-6. Kita melangkah ke hadis yang ke-7. Tafadhal. Siapa lagi? Ya, kalau semuanya sudah dapat giliran tidak apa-apa. Biar yang sudah benar. Ya, satu lagi. Ya, hadis ke-7 sekalian adalah bagian dari adab-adab tentang salam. Kita sudah singgung beberapa masalah-masalah yang terkait dengan salam pada pembahasan hari pertama ketika kita terangkan hakul muslim ala muslim sittun idza laqitahu fasallim alaihi. Kita sudah menerangkan beberapa hukum tentang salam dan sengaja kita tidak terangkan hadis masalah ini karena ada hadis khusus yaitu hadis ke-7. Hadis ini dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ini juga sudah kita bahas siapa Abu Hurairah. Kita sudah sebutkan dari yang pertama, karena itu tidak perlu kita ulangi lagi. Dalam hadis yang terdahulu kita sudah jelaskan bahwa afdolnya ketika kita ketemu dengan saudara kita, afdolnya kita duluan mengucapkan salam. Idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau ketemu jangan tunggu untuk kita disapa kalau kita jawab, tapi kita diajarkan untuk duluan menyapa, fasallim alaihi. Apalagi dalam hadis juga Nabi SAW menyuruh untuk menyebarluaskan salam, afsyus salam. Dan menyebarluaskan artinya kita yang berinisiatif mempelopori duluan melakukannya, tidak sekadar menunggu untuk menjawab. Namun ikhwan sekalian, ada etika sebenarnya siapa yang paling harus. Artinya ketika dalam keadaan orang pada menunggu ketemu dan merasa masing-masing mau jaga wibawa. Biasanya juga ada gitu ya. Kelihatannya orang begitu mahal salam itu sehingga saling menunggu. Ketemu dia tunggu. Kalau dia salam saya jawab. Kalau tidak, afwan, tidak ada salam untukmu ya. Atau kamu tidak berhak untuk saya ucapkan salam. Begitu mahal kadang sunnah ini bagi sebagian orang. Padahal pahalanya begitu besar. Maka itu sekalian ada etika dan ada penjelasan sehingga ketika dua orang bertemu lalu dua-duanya diam, tidak ada yang bersalam, siapa yang paling salah ya? Atau siapa yang sebenarnya keliru, lalai terhadap sunnah. Itu yang diajarkan dalam hadis kita. Jadi kita pada mau berebutan sebenarnya afdalnya kita berebutan duluan mengucapkan salam. Namun jika tidak ada yang mau berebutan saling menunggu, maka etikanya seperti ini. Nabi SAW mengatakan yusallim as-saghir 'alal kabir. Hendaknya yang lebih kecil mengucapkan salam kepada yang lebih besar. Wal mar'u 'alal qa'idi, dan yang lewat kepada yang duduk. Wal qalilu 'alal katsiri, dan yang sedikit jumlahnya
kepada yang banyak jumlahnya. Muttafaqun alaih, hadis ini hadis Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin di Muslim, dan secara khusus hadis yang diriwayatkan Imam Muslim ada tambahan lafaz warraqibu 'alal mashi, dan yang berkendaraan duluan mengucapkan salam kepada yang duduk. Raqib yang berkendaraan, 'alal mashi kepada yang sedang berjalan kaki. Ya. Bapak sekalian, kita sudah pernah sebutkan bahwa salam pada hakikatnya adalah penghormatan, tahiyah. Tahiyatuka wa tahiyatu dzurriyyatika. Salam itulah penghormatan yang berlaku untuk kamu, wahai Adam alaihissalam, dan untuk semua umat. Karena dia adalah penghormatan, maka ada orang yang lebih perlu dihormati. Jadi ada etika-etika penghormatan tersebut. Dan Islam mengajarkan siapa yang paling patut untuk dihormati. Karena itulah ada aturannya. Siapa yang duluan mengucapkan salam kepada siapa. Kita perhatikan di sini. Pertama, as-saghir al-kabir. Jadi ketika ada orang ketemu, maka ada kemungkinan ada yang kecil dan ada yang besar. Dan maksud kecil dan besar ini ada dua penafsiran yang terkenal. Ada yang mengatakan as-saghir adalah yang lebih muda, al-kabir yang lebih tua. Dan ada yang mengartikan as-saghir ini adalah dari sisi ilmunya, yang kecil dari sisi ilmunya mengucapkan salam kepada yang lebih besar ilmunya, lebih banyak ilmunya, tanpa melihat berapa usia orang tersebut. Itu dua penafsiran yang terkenal, walaupun pendapat pertama yang paling lebih dikenal, bahwa yang dimaksudkan adalah kecil dari sisi usia dan besar dari sisi usia. Dan setahu kami tidak ada yang menafsirkan dari sisi fisik, ya, yang mana yang lebih kecil fisiknya, salam kepada yang lebih besar badannya, yang lebih besar fisik bodinya, yang bukan itu. Tidak ada yang menafsirkan seperti itu. Cuma ada dua kemungkinan tadi, dari sisi umur atau dari sisi keutamaan ilmu atau keutamaan din lainnya. Kau sekalian, kenapa yang kecil, yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua? Di antara hikmahnya, seperti yang disebutkan ulama kita, karena Islam mengajarkan kita hormat kepada yang lebih tua. Laisa minna man lam yarham, man lam yuwaqqir kabirana, wa lam yarham saghirana, wa lam ya'rif li alimina haqqahu. Dari dalam hadis Ubay bin Ka'ab yang terkenal dari sahabat dari yang diriwayatkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bukanlah termasuk golongan kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yuwaqqir kabirana, orang yang tidak menghormati orang yang lebih tua daripada dia. Wa lam yarham saghirana, dan tidak sayang kepada yang lebih muda daripadanya. Wa lam ya'rif li alimina haqqahu, dan tidak mengenal hak dari seorang alim, tidak menunaikan hak dari alim. Tidak termasuk golongan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam ini mengajarkan kita tahu hormat kepada orang yang lebih tua. Tentu saja orang tua kita, orang tua biologis kita, dan orang tua secara umum. Kita diperintahkan hormat kepada yang lebih tua. Dan di antara penghormatannya adalah kita yang duluan menyapa, duluan memberikan salam kepada mereka sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih tua dari kita. Yusallim as-saghiru 'alal kabir wal mar 'alal qa'id, dan yang lewat kepada yang duduk, yang lewat kepada yang duduk. Kenapa yang lewat memberikan salam kepada yang duduk? Di antara penjelasan ulama kita, karena yang lewat itu ibaratnya tamu, yang duduk ibaratnya tuan rumah. Biasanya gitu ya. Kita lewat,
Orang duduk itu biasanya orang yang duluan daripada kita. Dia memang sudah duduk, sudah menempati tempat tersebut. Atau memang mungkin kita datangi rumahnya, kita datangi. Maka kita dalam posisi status seperti tamu. Kita yang datang. Kalau tamu dan tuan rumah, siapa yang duluan mengucapkan salam? Tamu yang mengucapkan salam. Karena itu al-mar alal qa'id, yang lewat kepada yang duduk. Dan dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu tentang hak jalan, di antara hak jalan apa? Berapa hak jalan? Ada 5. Di antaranya adalah raddus salam, bukan ilqa'us salam, bukan mengucapkan salam, tapi raddus salam, menjawab salam. Kenapa menjawab salam? Karena itu memang kasus duduk di jalan, dia sedang duduk dan yang lalu lalang itu lewat, maka yang berlalu, yang jalan itu yang salam kepada yang duduk. Hikmah yang lainnya yang disebutkan ulama kita, karena seorang yang sedang jalan, artinya sedang berdiri, dia dalam posisi yang lebih memungkinkan berbuat lebih banyak daripada orang yang duduk. Dan dalam posisi yang seperti itu memungkinkan dia melakukan hal yang berbahaya pada saudaranya. Kira-kira kalau antum berhadapan-hadapan, antum dalam posisi berdiri, teman antum dalam posisi duduk, yang mana kira-kira yang paling bisa menang dua berkelahi? Ya. Yang berdiri. Ya. Karena itu kita yang diperintahkan mengucapkan salam, agar kita tunjukkan bahwa walaupun saya dalam posisi berdiri aman, ya, tidak ada masalah. Saya mengatakan assalamualaikum, keselamatan untuk kamu. Saya tidak akan melakukan hal yang berbahaya padamu. Dalam masalah marah, di antara kiat-kiat untuk menahan kemarahan, Nabi SAW menyuruh kalau orang dalam posisi berdiri disuruh apa? Disuruh untuk duduk. Kalau dalam posisi duduk disuruh untuk berbaring. Kenapa? Karena melampiaskan kemarahan itu lebih memungkinkan dalam posisi berdiri. Maka suruh duduk supaya lebih aman. Dan kalau masih marah juga, maka suruh berbaring. Ya. Berarti memang posisi berdiri dibandingkan posisi duduk itu lebih berbahaya, lebih memungkinkan melakukan bahaya kepada saudara kita. Maka kita mau tunjukkan kepada saudara kita, jangan takut, saya akan lewat, tapi saya tidak akan membuat apa-apa pada kamu, bahkan saya akan menebarkan salam keselamatan, doa untukmu. Karena itu al-mar alal qa'id. Yang ketiga, wal qalilu alal katsir. Dan yang kecil, qalil, sedikit, ya, sedikit, alal katsir, kepada yang lebih banyak. Yang jumlah sedikit kepada jumlah yang banyak. Rahasianya kata ulama kita, karena jamaah itu berkah. Jumlah banyak itu lebih afdal daripada jumlah sedikit. Karena itu sebagai bentuk penghormatan kepada yang lebih banyak, lebih berberkah, maka kita yang sedikit mengucapkan salam kepada yang lebih banyak. Al-qalil alal katsir, dan ini menunjukkan berkah berjamaah. Kalau dalam keadaan sama tentunya, maka silahkan, ya, siapa yang duluan. Tapi kalau sedikit lalu ada jumlah banyak, maka yang sedikit duluan mengucapkan salam kepada yang banyak. Nanti ada aturan lain, nanti insyaallah akan kita bahas. Yang keempat, ar-raqib 'alal mashi, yang berkendaraan kepada yang berjalan kaki. Subhanallah, Bapak sekalian, agama apa yang mengatur secara rinci aturan-aturan salam seperti ini, ya. Semua sudah dipertimbangkan. Kemungkinan juga pada saat kita berjalan ada yang berkendara dan ada yang jalan kaki. Maka dalam hal seperti ini etikanya yang berkendara mengucapkan salam kepada yang berjalan kaki, dan menunjukkan bahwasanya
orang yang berkendaraan tidak berarti lebih berberkah daripada orang yang berjalan kaki. Beda dengan kecil dan besar tadi. Jumlah banyak ternyata yang dianggap lebih berkah, memang demikian. Tapi ini menunjukkan bahwasanya kendaraan itu tidak menunjukkan bahwasanya kita lebih berberkah daripada saudara kita yang sedang berjalan kaki. Tapi kalau gitu kenapa yang berkendaraan mengucapkan salam kepada yang jalan kaki? Ulama kita mengatakan bahwa sedikit banyaknya seorang yang berkendaraan itu akan merasa lebih daripada yang lainnya. Dan orang yang tidak berkendaraan sedikit banyaknya merasa ada perasaan bahwasanya dia ini lebih rendah dibandingkan saudaranya. Saudaranya tidak kehujanan di atas kendaraannya. Kalau kendaraan roda 4 maksudnya. Kalau kita berjalan kaki kehujanan, ya. Lalu orang berpikir, ya, langkah bahagianya saudara saya. Maka ikhwan sekalian, saudara kita yang berkendaraan diperintahkan duluan salam untuk menunjukkan bahwa saya, alhamdulillah, walaupun mendapatkan nikmat dari Allah berupa kendaraan, memiliki kelebihan duniawi daripada anda, tapi itu tidak menimbulkan rasa sombong pada diri saya dan tidak menjadikan saya merendahkan anda. Buktinya, saya yang duluan menyapa anda, saya yang mendoakan anda. Maka kita doakan saudara kita ucapkan assalamualaikum. Khusus sekalian, ulama kita sampai merinci tentang jenis kendaraannya. Bagaimana kalau sama-sama berkendaraan tapi dengan kendaraan yang berbeda? Ada yang naik keledai, ada yang naik unta, ada yang naik kuda. Yang mana yang mengucapkan salam? Itu kalau dulu. Kalau kita sekarang ada yang bersepeda, kendaraan juga tapi sepeda, ya. Lalu ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Jenis sepeda pun berbeda-beda. Ada sepeda yang lebih mahal daripada yang lainnya, ya. Ada juga motor yang jutaan, ya, bahkan lebih mahal daripada mobil kadang. Lalu ada motor yang motor juga tapi ya alhamdulillah bisa sampai di tujuan walaupun berjam-jam, ya. Dan mobil juga tingkatannya begitu berbeda-beda. Sampai dalam hal ini dirinci oleh ulama kita. Mereka menyimpulkan bahwa orang yang punya kendaraan yang lebih mewah, yang lebih mahal, yang lebih bagus, itu yang diperintahkan duluan mengucapkan salam kepada yang kendaraannya lebih rendah, lebih sederhana. Walaupun sama-sama berkendaraan, tapi karena hikmahnya tadi adalah untuk menunjukkan ketidaksombongan kita dan tidak bangganya kita terhadap apa yang sekarang kita miliki, dan untuk menunjukkan rasa cinta juga kita kepada saudara kita, maka kita yang berinisiatif dulu mengucapkan salam. Bahwa kendaraan ini tidaklah memisahkan hubungan antara kita dan tidak membuat ada kesenjangan antara kita, perbedaan tingkatan antara kita. Maka kita yang duluan mengucapkan salam kepada saudara kita. Ini khusus sekalian beberapa hal yang berkaitan dengan etika duluan atau siapa yang duluan mengucapkan salam. Sekarang kita melangkah ke hadis berikutnya. Hadis yang ke-8, An Ali radhiyallahu anhu. Ada yang satu saja ya, waktu yang terbatas. Satu. Ya. Khusus sekalian, kali ini kita akan membahas hadis Ali radhiyallahu taala anhu. Dan juga masih berkaitan dengan persoalan salam. Ini masih adab-adab salam. Adab yang lainnya tentang salam, yaitu adab tentang siapa saja yang harus mengucapkan salam ketika jumlah lebih dari satu orang.
Hadis ini, kawan sekalian, seperti yang antum lihat diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu taala. Ali bin siapa? Abi Thalib. Ya, Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib Al-Hashimi radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhu karena bapak beliau Abu Thalib walaupun dekat dan sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW, paman beliau yang sangat mencintai Rasulullah dan Rasulullah pun mencintai dia secara tabiat kekeluargaan, namun tidak mendapatkan hidayah. Adapun Ali sejak kecil, sejak Nabi SAW menyampaikan dakwah risalah ini, beliau telah menjawab panggilan dari sepupu beliau itu Rasulullah SAW. Ini persoalan hidayah, ya. Bayangkan anak kecil mendapatkan hidayah, orang tuanya tidak mendapatkan hidayah, walaupun sama-sama membenarkan. Bapaknya sendiri Abu Thalib sebenarnya membenarkan dakwah yang dibawa oleh keponakannya Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib termasuk sahabat yang mulia awal-awal masuk Islam, dan dia adalah anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Kalau orang tua yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar. Ya. Perempuan yang pertama kali masuk Islam adalah Khadijah. Maula yang pertama kali masuk Islam adalah Zaid. Ya. Dan seterusnya. Kalau anak kecil, beliaulah yang paling pertama kali masuk Islam, Ali bin Abi Thalib. Dan beliau sahabat yang memiliki banyak kelebihan, ya. Dan dikatakan orang yang aqdahu, orang yang paling benar qadahnya di antara umat ini. Dan Nabi SAW telah dipersaudarakan juga, mempersaudarakan dirinya dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dalam al-ikha, ya, at-ta'akhi, dalam persaudaraan yang diajarkan dalam Islam antara pada awal-awal kali sebelum hijrah. Yang sebelum hijrah mereka sudah saling mempersaudarakan untuk menguatkan komitmen perjuangan di antara mereka. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu seorang yang sangat hormat kepada sahabat-sahabat yang lebih senior daripada beliau, termasuk kepada Abu Bakar, kepada Umar, dan kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhum. Orang-orang yang lebih duluan dari beliau mengambil atau menerima amanah khilafah, sehingga tidak benar ya, jika Ali bin Abi Thalib orang yang membenci mereka, orang yang memusuhi mereka, dan orang yang merasa terampas haknya sebagaimana yang diklaim oleh orang-orang Syiah, alaihim minallahi ma yastahiqun. Beliau adalah khalifah yang keempat berdasarkan ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya. Urutan kekhalifahan itu seperti yang kita ketahui, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Ini ittifaq Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ada sedikit perbedaan, siapa yang paling afdal di antara keempat orang tersebut. Abu Bakar disepakati yang pertama, Umar disepakati yang kedua. Yang ada sedikit khilaf urutan ketiga, yang mana yang lebih afdal, bukan urutan kekhilafan, ya. Untuk urutan kekhilafan disepakati Utsman dahulu baru Ali. Tapi yang mana yang paling afdal di antara Utsman dan Ali, sempat ada khilaf dari ulama kita, mana yang lebih afdal, Utsman atau Ali, setelah kesepakatan mereka bahwa Abu Bakar lebih afdal daripada Umar dan Umar lebih afdal daripada Utsman dan yang lainnya. Jumhur mengatakan Utsman sesuai dengan urutan khilafah, dan sebagian mengatakan Ali. Ya, dan inilah yang nanti lahirkan firqah Az-Zaidiyah yang mendahulukan Ali bin Abi Thalib dibandingkan Utsman, namun tanpa mengkafirkan yang siapa-siapa di antara sahabat. Ala kulli hal, beliau adalah khalifah yang paling terakhir, khalifah Rasyidin yang paling terakhir. Dan sebagian ulama mengatakan khalifah Rasyidin yang terakhir adalah Hasan, anak dari beliau. Karena sebagaimana kata Nabi SAW dalam hadis Safinah, al-khilafatu ala minhaj nubuwah 30 sana. Khilafah itu 30 tahun.
Dan 30 tahun itu baru sempurna jika dihitung juga kekhilafan beberapa bulan yang dipegang oleh Hasan bin Ali. Walaupun beliau akhirnya mengalah dan menyerahkan tampuk khilafah demi menjaga persaudaraan kaum muslimin dan persatuan kaum muslimin. Ala kulli hal khulafaur rasyidun ada 4 itu yang ditutup dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala menurut kebanyakan yang ulama kita. Beliau wafat di tahun ke-40 Hijriah. 40 Hijriah. Dan sebagaimana kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dan ulama kita bahwa semua sepakat pada saat beliau wafat, beliau adalah orang yang paling afdal di bumi waktu itu yang sebelum beliau wafat. Radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, yujzi'u 'anil jama'ah idza marru an yusallim ahaduhum wa yujzi'u 'anil jama'ah. Cukup 'anil jama'ah, mewakili jamaah. Idza marru, jika mereka lewat, an yusallim ahaduhum, salah seorang di antara mereka saja yang mengucapkan salam. Artinya kalau banyak orang ya, cukup salah seorang di antara mereka saja yang mengucapkan salam. Wa yujzi'u 'anil jamaah, dan cukup mewakili jamaah. Jadi yujzi 'anil jamaah artinya niyabatan 'anil jamaah, mewakili jamaah yang ada. An yarudda ahaduhum, menjawab salah seorang di antara mereka saja. Rawahu Ahmad wal Baihaqi, diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Baihaqi. Hadis ini khas kalian sebenarnya juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Baihaqi, tapi periwayatan Ahmad seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar ini perlu diteliti nih, ya, karena sebagian ulama kita dalam takhrijnya menyebutkan tidak didapatkan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, walaupun Ibnu Hajar mengatakan rawahu Ahmad. Perlu dicek ulang ini, apakah memang betul Imam Ahmad meriwayatkannya. Adapun Baihaqi jelas, dan juga yang tidak sempat disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam takhrijnya, kalau dia juga meriwayatkan adalah Imam Abu Daud. Hadis ini juga sebenarnya diriwayatkan oleh Imam Abu Daud rahimahullah. Kau sekalian, Imam Ibnu Hajar tidak menyebutkan kualitas hadis kita ini. Dan sebenarnya hadis ini diperselisihkan tentang kesahihannya, karena ada kelemahan dari sanad hadis ini. Di sanad hadis ini ada seorang perawi yang bernama Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madani. Sa'id bin Khalid Al-Khuzai Al-Madani, dan dia adalah seorang yang dilemahkan oleh banyak ahli hadis. Di antaranya Imam Bukhari, Imam Abu Hatim Ar-Razi, Imam Abu Zur Ar-Razi, Imam Ad-Darqutni, Imam Ibnu Hibban, dan sekian banyak ulama-ulama mengatakan Sa'id bin Khalid Al-Khuzai ini dialah seorang perawi yang lemah. Dan ini ada dalam sanad hadis kita ini. Dan ada sebenarnya beberapa syawahid dari hadis ini yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani, karena Syekh Al-Albani rahimahullah beliau memandang hadis ini bisa terangkat menjadi hadis yang hasan, ya. Namun jalan-jalannya pun lemah, ya, jalan-jalannya pun jalur periwayatan yang dianggap bisa mewakili, bisa menguatkan pun lemah. Oleh karena itu sebagian ulama kita menyimpulkan hadis ini adalah termasuk hadis dhaif yang tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Apa hukum yang berlaku jika hadis ini kita katakan sebagai hadis yang dhaif? Maka hukum yang berlaku, hadis ini dianggap tidak ada. Kalau hadis ini dianggap tidak ada, maka hukum yang berlaku adalah ketika jamaah ketemu sesama mereka, maka siapa yang mengucapkan salam? Semuanya. Apalagi hadis mengatakan afsyus salam, sebarkan salam, maka semuanya pada mesti mengucapkan salam. Dan juga dalam menjawab, karena tidak ada hadis yang sahih, yang seandainya kita melemahkan hadis ini, memilih pendapat ulama yang melemahkannya, maka menjawab salam pun harus semuanya menjawabnya, tidak diwakilkan dengan sebagian orang saja. Ya. Itu konsekuensinya jika kita menganggap hadis ini lemah dan tidak ada hadis yang sahih tentang ini.
Dan ini di antara yang mengatakan seperti itu adalah Imam At-Tahawi, ya, dan dinukil juga oleh Imam Ibnu Abdul Bar dan dari Imam Tahawi bahwasanya Abu Yusuf, murid terdekat, salah seorang murid terdekat dari Abu Hanifah rahimahullah, mengingkari hadis ini dan tidak menganggap hadis ini bisa dijadikan hujjah. Karena itu dia mengatakan tidak diwakilkan, semuanya seharusnya mengucapkannya. Dan Imam Tahawi juga cenderung dengan pendapat yang seperti itu. Namun jika kita mengambil hadis ini, dan memang banyak ulama juga yang mengambil hadis ini sebagai pegangan, dan mungkin di antaranya ulama-ulama yang mengambil hadis dhaif walaupun dalam fadail amal, yang mungkin sebagian walaupun dia tahu kesimpulan hadis ini adalah lemah, tapi sebagian yang mengatakan jika tidak terlalu lemah dan dalam persoalan fadail amal, keutamaan amal, tidak mengapa. Wallahu a'lam. Namun seandainya kita mengambil hadis ini sebagaimana yang kita pahami selama ini dan banyak disebutkan oleh ulama kita, maka hadis ini menjelaskan ikhwas sekalian bahwa hukum mengucapkan salam ketika kita banyak orang, duluan mengucapkan salam hukumnya sunnah kifayah. Hukumnya apa? Sunnah kifayah. Karena hukum mendahului salam apa hukumnya? Sunnah. Yang wajib apa? Menjawab. Sunnah ada dua. Sunnah ainiyah, sunnah yang wajib setiap orang, dan sunnah kifayah, sunnah yang wajib, sunnah yang kalau salah seorang atau sebagian sudah melakukannya, maka yang lainnya sudah terwakili, ya, sudah terwakili. Karena itu dari hadis ini dikatakan yujzi alal jama' idza marru an yusallima ahadukum. Jadi kalau ada jamaah yang lewat, maka berdasarkan hadis ini tidak semua mesti menjawab, cukup sebagian saja yang mengucapkan salam. Yang lainnya sudah terwakili. Cuma siapa yang dapat pahala? Apa maksud kaidah kifayah itu? Apa arti kifayah? Sudah cukup. Yang lain tidak berdosa, atau yang lain tidak mengapa. Tapi siapa yang dapat pahala? Yang melakukannya. Jadi ini perlu dipahami, ya, dalam hukum tentang kifayah. Dan untuk menjawab salam hukumnya wajib kifayah. Ya, karena kita sudah pernah terangkan, ya, dalam hadis pertama bahwasanya hukum menjawab salam adalah wajib. Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jadi dia wajib kifayah sebagian saja. Kalau sebagian sudah menjawab, maka yang lainnya tidak berdosa, yang lainnya tidak berdosa. Berdasarkan ini, dan ini yang sekali lagi yang kebanyakan disebutkan oleh ulama kita, maka jika sebagian yang menjawab dari salam, maka itu sudah dianggap cukup, tidak harus semuanya menjawab salam. Dan ini yang kebanyakan digunakan oleh ulama kita, bahwa jika sebagian sudah menjawabnya, yang lainnya terwakili. Dan juga kita tidak perlu terlalu merasa risih, ya, tidak perlu merasa tidak enak atau agak marah ketika sebagian saja yang menjawab, ya. Assalamualaikum, kurang semangat itu, ya. Assalamualaikum, kita juga jadi semangat lagi, ya. Ada mereka juga lebih semangat, ya. Sebenarnya tidak harus seperti itu, ya. Kalau kita menggunakan hadis ini, kalau kita menganggap hadis ini sahih, kecuali kalau kita menggunakan pendapat sebagian ulama kita yang melemahkan hadis dan menganggap tidak ada hadis yang sahih tentang ini. Tapi kalau kita mengambil pendapat kebanyakan ulama kita menggunakan hadis ini, maka jika salam kita disambuti oleh sebagian saja, maka sudah cukup. Dan yang lain tidak berdosa, dan yang dapat pahala adalah siapa yang menjawabnya. Itu secara singkat. Hadis 9. Gimana? Oke, Bang. Cukup? Hah? Masih bisa sampai hadis 10? Ya. Kita persingkat, ya. Hadis yang ke-9. Wa anhu, darinya. Apa maksudnya darinya? Dari perawi sebelumnya. Tapi perawi sebelumnya siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan ikhwas sekalian, dalam naskah manuskrip makhtut
naskah asli Bulughul Maram memang pakai wa anhu, darinya. Dan kaidahnya kalau bilang darinya berarti dari perawi sebelumnya. Tapi kalau kita lihat hadis ini, hadis Muslim ini, kita akan dapati dalam Sahih Muslim hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Abu Hurairah, bukan Ali. Maka ulama mengatakan ada kekeliruan penulisan di sini. Entah kekeliruan ini datang dari Ibnu Hajar rahimahullah ketika beliau pakai wa anhu, kepala sebelumnya lah Ali. Jadi Ibnu Hajar yang salah tulis, atau yang salah ini bukan Ibnu Hajarnya tapi penulis, murid-muridnya atau orang yang datang sesudahnya yang mentranskrip kitab Bulughul Maram ini dari gurunya. Tapi intinya hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah, bukan oleh Ali bin Abi Thalib. Makanya kalau kita bilang wa anhu, kita bilang wa anhu wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bukan Ali. Rasulullah SAW bersabda, la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mendahului orang Yahudi dan Nasrani dalam mengucapkan salam. Wa idza laqitumuhum, dan jika kalian bertemu dengan mereka fi tariqin, di satu jalan, fatqarruhum ila adyaqih, maka desaklah mereka pada tempat yang sempit, tempat yang lebih sempit. Akhrajahu Muslim, hadisnya hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Secara singkat kita sebutkan saya pokok-pokoknya. Hadis ini kawan sekalian juga masih berkaitan dengan adab-adab salam, dan secara khusus menjelaskan bagaimana kalau salam dengan selain umat Islam, Ahlul Kitab. Apakah boleh kita menjawab salam mereka atau mendahului salam mereka? Pertama, untuk mendahului mereka dengan mengucapkan salam, hadis ini jelas, tegas, tidak boleh. La tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan mendahului orang Yahudi dan Nasrani dengan ucapan salam. Dan Yahudi dan Nasrani dilarang, apatah lagi selain Yahudi dan Nasrani. Karena bagi kita umat Islam, Yahudi dan Nasrani kafir, tapi kedudukannya lebih dibandingkan orang kafir lainnya. Karena Yahudi dan Nasrani adalah Ahlul Kitab, yang lainnya bukan. Jadi tidak boleh kita mengucapkan salam kepada di luar umat Islam. Dan yang dimaksudkan salam ini adalah Assalamualaikum. Bagaimana kalau kita mengatakan kaifa asbahta, kaifa amsayta, selamat pagi, selamat gimana? Sebagian ulama mengatakan tidak mengapa, karena tidak termasuk dari Assalamualaikum, tidak termasuk ucapan dua Assalamualaikum. Kalau dia adalah salam-salam yang umum, ya, salam-salam yang umum. Dan sebagian mengatakan tidak juga, tidak boleh juga. Ya, seperti yang diriwayatkan Imam Ahmad, beliau tidak setuju karena beliau menganggap ini penghormatan dan tidak pantas kita yang lebih mulia menghormati mereka. Dan itu beliau mengatakan tidak kita dahului mereka dalam mengucapkan salam. Apatah lagi kalau salam-salam yang khususan agama mereka, khususan ada lafaz-lafaz tertentu yang merupakan bentuk ibadah mereka, maka tidak dibolehkan. Kemudian, bagaimana kalau menjawab salam mereka? Dan disebutkan dalam hadis kita ini, dan tidak ada ketegasan. Ulama mengatakan dijawab berdasarkan keumuman menjawab salam. Cuma persoalannya, bagaimana kalau mereka, ya, dalam hadis tentang salamnya Yahudi, Nabi SAW mengatakan Yahudi itu salamnya gimana? Assalamualaikum. Mereka memplesetkan sebenarnya lafaz salam. Mereka sebenarnya mengatakan Assalamualaikum, kebinasanlah, racun, kebinasan untuk kalian. Dan itu pernah dilakukan oleh Yahudi kepada Nabi SAW. Nabi kita SAW menjawab dengan Waalaikum. Jadi dalam hadis dikatakan juga Yahudi dan Nasrani memberikan salam akan jawab dengan Waalaikum. Artinya Waalaikum itu adalah kalian juga. Kebinasan untuk kalian, kalian juga. Kata Nabi SAW kepada Aisyah, yang waktu itu Aisyah mengatakan kita tambahi, ya. Tidak cukup Waalaikum, tapi kita Waalaikum wa la'natullah wa ghadaballahu alaikum. Ya, tapi Aisyah, tapi Rasulullah syukur, ya. Doa kita diterima, doa mereka tidak diterima. Ketika mereka mengatakan Assalamualaikum, doa mereka tidak diterima. Kita bilang Waalaikum, kita balikkan
senjata mereka kepada mereka, dan kita yang diterima kebinasanlah pada mereka. Apakah jawab ini wa'alaikum sudah baku? Entah mereka mengatakan assalamualaikum mereka mau plesetkan, atau ketika mereka mengatakan jelas-jelas assalamualaikum, karena ada juga di antara orang di luar umat Islam, ketika mereka salam sama kita, mungkin mereka mau menghormati kita, mereka mengatakan assalamualaikum. Apakah kita juga jawab dengan waalaikum? Sebagian ulama kita bahwa memang itulah jawaban umum. Selama dia mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab dengan waalaikum. Dan sebagian ulama mengatakan, di antaranya Imam Ibnu Qayyim dalam Ahkam Ahli Zimmah, beliau sebutkan bahwa jika orang-orang di luar kita mengatakan assalamualaikum, maka kita jawab waalaikumsalam. Kita tetap mengatakan waalaikumsalam berdasarkan keumuman ayat wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu ahsana minha aw rudduha. Jika kalian disapa dengan satu salam, maka jawablah dengan yang sama atau yang lebih afdal. Beliau menganggap ini berlaku secara umum, sehingga pendapat beliau bahwa perkataan jawaban waalaikum kalau dia mengatakan assalamualaikum, tapi kalau dia mengatakan assalamualaikum, kita juga jawab dengan waalaikumsalam. Wallahu ta'ala alam. Ini masalah menjawabnya. Adapun mendahulunya, maka tidak boleh sama sekali kita mendahului dengan ucapan salam. Terakhir, perkataan wa idza laqituhum fi tariqin, ini menunjukkan khususkan bagaimana izzah umat Islam. Umat Islam tidak merasa rendah, tidak merasa kecil dibandingkan umat yang lain. Makanya kita tidak mengucapkan salam duluan kepada mereka. Dan gimana kalau kita ketemu? Hadis ini mengatakan desak pada tempat yang lebih sempit. Ada dua hal yang perlu diperhatikan syarat mengamalkan hadis ini. Kata ulama kita, pertama, ini jika tempatnya adalah tempat yang memang sempit, ya. Artinya jalan itu sempit, maka jangan kita yang kasih jalan mereka. Kita yang harus mengambil tempat tersebut. Biarlah mereka yang pinggir-pinggir. Jadi kalau tempatnya sempit, jangan tempatnya luas, ya masing-masing bisa jalan, kita langsung desak dia, ya. Kalau masing-masing punya jalan, jadi bisa mereka jalan, kita juga bisa jalan dengan tenang. Tapi kita mengatakan faqarru ila adyaqi, maka kita sengaja datangi, kita desak dia supaya jatuh, ya. Itu tidak boleh. Tapi kalau memang terpaksa jalannya sempit, jangan kita yang mengalah. Kita biasa-biasa saja, bila dia yang agak minggir-minggir. Tapi kalau tempatnya luas, maka ya biasa-biasa saja, masing-masing dengan jalan yang dia jalani, ya. Jangan lagi sengaja mendesak. Itu syarat pertama kata ulama. Dan syarat kedua dalam mengamalkan hadis ini, tidak dengan memberikan mudarat kepada mereka. Artinya jangan desaknya ini sampai dia umpamanya di jembatan sampai jatuh kecebur di air, ya, di sungai, karena mengamalkan hadis ini. Atau kita desak sampai dia ditabrak umpamanya, itu juga tidak dibolehkan. Jadi kita cuma sedang mendesak untuk kita tahu bahwasanya kita lah yang punya kemuliaan dan bukan orang-orang tersebut. Tapi bukan berarti kita sampai mendoliminya, sampai memudaratkan orang tersebut. Ini dua hal yang diingatkan oleh para ulama kita. Dan apa hikmahnya hadis ini? Hikmah hadis ini kawan sekalian, pertama seperti yang kita sebutkan tadi, untuk menunjukkan bagaimana kemuliaan itu adalah milik orang-orang Islam. Kita jangan merasa kecil dengan apa yang kita miliki. Tapi milik kita yang paling mahal keislaman kita, bukan persoalan harta benda sehingga seorang dikatakan mulia. Maka ketika kita memiliki keislaman dan keimanan, kita merasa mulia, bangga, dan tidak merasa kecil dibandingkan musuh-musuh Islam. Yang kedua, di antara hikmahnya adalah jika ini diamalkan, dan ini paling mungkin diamalkan ketika umat Islam mulia, umat Islam memiliki kewibawaan, umat Islam yang memimpin. Jika ini diamalkan, maka Yahudi dan Nasrani yang dalam posisi sebagai ahlul zimmah, ini paling mungkin diamalkan pada saat umat Islam memimpin. Ahlul zimmah itu punya hak-hak dalam Islam, tapi mereka ada aturan-aturannya juga, dibiarkan dengan agama mereka, tapi mereka ada aturan-aturan, bukan jizyah dan yang lainnya. Dan diantaranya adalah hak jalan mereka tidak seluas hak jalan orang Islam. Ini akan bisa memberikan pelajaran untuk mereka dan bahan pemikiran untuk mereka, bahwa mereka akan berpikir umat Islam ini orang bagus-bagus, ya. Syariat Islam tidak mendolimi siapa-siapa. Dan
hak jalan ini bisa kita dapatkan seluas-luasnya kalau kita masuk Islam. Maka ini akan bisa mengajak kita untuk berpikir untuk masuk Islam agar mereka mendapatkan hak yang sama dengan umat Islam. Jadi ini di antara hikmah yang disebutkan oleh ulama kita. Yang terakhir, masih bisa? Ya, penutup ya, 10. Tilka asyaratun kamilah. Ya. Kita cukupkan dengan 10. Wa anhu, dan darinya. Dari siapa? Abu Hurairah ya. Jadi abaikan Ali radhiyallahu anhu. Jadi mungkin ini beliau teringat pada hadis yang sebelumnya, hadis Abu Hurairah sebelum hadis Ali. Ya, jadi beliau sempat lupa bahwasanya ada Ali di antaranya ya. Tapi intinya semua hadis-hadis yang anhu ini adalah dari Abu Hurairah. Dan ini bisa kita cek dari sumbernya. Seperti ini riwayat Imam Bukhari. Memanglah hadis Abu Hurairah, bukan hadis Ali radhiyallahu anhu. Ini juga adab bersin ya, adab bersin. Wa anhu, dan darinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, idza atasa, jika salah seorang, idza atasa ahadukum, jika salah seorang di antara kalian bersin, falyaqul, maka hendaknya dia mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Wal yaqul lahu akhuhu, dan hendaknya saudaranya berkata kepada dia, yarhamukallah, yarhamukallah. Fa idza qala lahu, semoga Allah merahmatimu ya, semoga Allah menyayangimu. Fa idza qala lahu, dan jika saudaranya berkata kepada dia yarhamukallah, falyaqul, hendaknya dia mengatakan kepada saudaranya tadi, yahdikumullah, semoga Allah memberikan hidayah, wa yuslihu balakum, dan memperbaiki urusan kalian. Akhrajul Bukhari, hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Secara singkat, hadis ini di antara penjabaran hadis yang pernah kita bahas, hadis pertama. Apa hadis yang pertama? Hak Muslim, idza atasa fahamidallaha fasabbit wa tafashabbithu. Ini penjabarannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang di antara kalian bersin, siapa saja kita, laki, wanita, tua, muda, dan seterusnya, salah seorang di antara kalian, maka hendaknya ketika dia bersin mengatakan alhamdulillah. Dan ini penegasan bahwa ucapannya adalah alhamdulillah. Kalau hadis hak Muslim atas Muslim yang lainnya, apa hadisnya? Wa fahamidallah. Kata-kata fahamidallah itu masih multi tafsir, masih ada interpretasi yang lain. Bisa dikatakan fahamidallah, ucapannya alhamdulillah. Bisa juga alhamdulillah rabbil alamin. Bisa juga alhamdulillahi ala kulli hal, atau alhamdulillah yang lain. Tapi ini penegasan bahwa ucapannya adalah alhamdulillah saja, tidak perlu ditambah. Sudah cukup alhamdulillah. Kita katakan alhamdulillah. Namun yang mau menambah, beberapa riwayat yang mengatakan itu 3 yang paling mungkin ya. Alhamdulillah ini yang paling sahih, paling banyak riwayatannya dan paling sahih. Yang lainnya adalah alhamdulillahi rabbil alamin, disebutkan dalam sebagian riwayat. Dan yang ketiga alhamdulillah ala kulli hal, alhamdulillah ala kulli hal, ini juga disebutkan dalam sebagian riwayat. Tapi sekali lagi yang paling banyak dan yang paling sahih riwayat adalah alhamdulillah saja. Dan ini menegaskan bahwa keafdalan sesuatu tidak dilihat dari banyaknya, tapi dilihat dari paling persisnya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Orang yang bersin mengucapkan alhamdulillah. Lalu Nabi katakan wal yaqul lahu, dan hendaknya saudaranya mengatakan kepada dia. Artinya saudaranya mendengarkan ucapannya. Dan ini menunjukkan bahwasanya ucapan alhamdulillah kita itu diperdengarkan sama orang lain. Karena orang tidak akan mendoakan kita kalau kita tidak mengucapkan alhamdulillah. Fahamidallah, kalau tidak mengucapkan alhamdulillah kita tidak doakan. Maka perdengarkan suara alhamdulillah kita. Sebagaimana bersin kita kedengaran, maka perdengarkan juga ucapan alhamdulillah kita. Apa yang saudara kita katakan sama kita? Yarhamukallah, yarhamukallah. Untuk orang yang mendengarkan, khilaf ulama kita, apakah sunnah muakkadah saja atau dia wajib kifayah atau dia wajib aini.
Itu 3 kemungkinannya. Apakah sunnah muakkadah saja, artinya tidak sampai wajib, atau dia wajib? Bagi yang mengatakan wajib ada 2 pendapat. Apakah dia wajib sebagian saja yang mendoakan atau setiap orang mendoakan? Yang rajih wallahu alam, semua yang mendengarkan mendoakan, wajib aini. Berdasarkan riwayat Bukhari juga, wa haqqun ala kulli man sami', maka wajib atas setiap yang mendengarkannya, mendengarkan saudaranya mengatakan alhamdulillah. Wajib bagi setiap yang mendengarkan doa saudaranya alhamdulillah, wajib mendoakan yarhamukallah. Dan ini insyaallah yang wajib, wallahu a'lam. Secara singkat ya. Fa idza qala lahu yarhamukallah, dan jika saudaranya telah mengatakan yarhamukallah, kita tidak berhenti. Kita mengatakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kita doakan lagi. Sekalian, ini selama memungkinkan. Maksud selama memungkinkan adalah kita berada di tempat-tempat yang memungkinkan untuk itu. Yang tidak memungkinkan kalau kita berada di tempat-tempat yang tidak terhormat, ya dalam WC umpamanya. Maka ini tidak harus kita menjawab seperti itu, ya. Atau tidak harus kita mengucapkan doa. Tapi bagaimana kalau kita dalam ibadah? Contoh sholat, kita bersin. Yang roji, seorang yang bersin pada waktu sholat, insya Allah yang roji, dia tetap dianjurkan mengucapkan alhamdulillah. Karena kata alhamdulillah termasuk adalah perkataan yang datang dari Allah, dan dia tidak termasuk perkataan manusia. Maka kita mengatakan alhamdulillah. Cuma tidak wajib, bahkan tidak boleh orang yang mendengarkan saudaranya mengatakan alhamdulillah pada waktu sholat, lalu dia mengatakan yarhamkallah pada sementara sholat. Tidak boleh. Berdasarkan hadis Muawiyah bin Hakam As-Sulami, ketika Muawiyah bin Hakam As-Sulami, hadis Muslim, mendoakan saudaranya yang bersin, lalu dia mengatakan yarhamkallah, lalu dimarahi oleh sahabat-sahabat yang lain. Lalu Rasulullah menegur bahwa tidak boleh. Yarhamkallah tidak boleh. Adapun yang bersin, maka boleh mengucapkan alhamdulillah. Tapi karena kita ini bersin sementara sholat dan tidak menunggu doa, karena saudara kita tidak boleh mengatakan yarhamkallah kepada kita. Karena itu ketika kita bersin dan mau mengucapkan alhamdulillah, tidak usah keras-keras juga. Kita sholat bersin lalu kita bilang alhamdulillah, ya. Ini mengganggu orang yang lain. Maka kita ketika alhamdulillah bersin, cukup mendengarkan diri kita sendiri. Kita baca tapi tidak mengganggu yang lainnya. Karena kita tidak menunggu doa lagi. Adapun kalau di luar sholat, kita menuntaskan agar orang mendoakan kita. Kau sekalian, dan kita mendoakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau antum perhatikan tadi yarhamukallah bentuk tunggal. Lalu jawaban kita yahdikumullah wa yuslihu balakum bentuk jamak. Kenapa? Kenapa yarhamukallah lalu yahdikumullah? Kenapa bukan yahdikallah wa yuslihu balak? Karena mungkin yang mendoakan kita banyak, maka kita katakan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Adapun kita karena sendiri, maka saudara kita mengatakan yarhamukallah. Ini beberapa aturan-aturan dalam bersin secara singkat, sangat-sangat singkat, ya, karena waktu yang terbatas. Dengan ini, alhamdulillah, walaupun kita tidak menyelesaikan satu bab, kita sudah menyelesaikan 10 hadis dan bisa mewakili. Dan mudah-mudahan suatu saat kita bisa lanjutkan. Dan kita berharap sebagai penutup sekaligus ya, penutupan. Ya, ini penutupan, kita langsung saja penutupan. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat taufik dan waktu yang telah kita lewati dalam ketaatan kepada Allah, dan kita patut bersyukur kepada Allah atas taufik ini, dan tentu saja berterima kasih kepada panitia yang telah menggagas dan memfasilitasi mediasi hal ini, karena kita semuanya terbantukan, ya. Karena kita yakin seandainya tidak ada kegiatan ini, kita tidak tahu di jam-jam seperti ini kita di mana dan apa yang kita lakukan. Dan begitu kita di masjid dan lakukan ketaatan seperti ini, maka kita sudah terbantukan dengan acara ini. Maka kita bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada siapa saja yang berkontribusi hingga terlaksananya kegiatan ini, dan semua yang membantu sehingga terlaksananya kegiatan ini. Kita ucapkan jazakumullah khairan. Dan tentu saja ikhwan sekalian, kembali kita ulangi,
bahwa kita berharap semoga kita sudah termasuk dari apa yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis mutawatir, "Nadarallahu Qur'an sami'a maqalati fa wa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'." Semoga Allah mencerahkan, menjadikan berseri-seri wajah di dunia dan di akhirat siapa saja, imra'an, laki-laki atau wanita, yang sami'a maqalati, yang mendengarkan maqalahku, mendengarkan sabdaku, mendengarkan hadisku. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan hadis Nabi SAW dan kita sudah membacanya. Fawa'aha, dan memahaminya. Alhamdulillah kita telah sama-sama belajar apa makna dari hadis yang kita dengarkan dan yang kita baca ini. Kemudian sudah termasuk fawa'aha, memahami apa yang dia dengarkan. Wa hafidhaha, dan menghafalkannya. Alhamdulillah kita juga sudah dalam daurah ini kita sudah berupaya menghafalkannya. Ada yang hafal sampai selesai? Alhamdulillah. Wa hafidhaha, dan menghafalkannya. Tugas yang menunggu kita yang keempat. Wa ballaghaha kama sami'. Mari kita sampaikan kepada orang lain sebagaimana yang kita dengarkan. Ini hati-hati ya. Kita sampaikan sesuai apa yang kita dengarkan. Jangan ustaz bilang lain, antum sampaikan yang lain. Ya. Ustaz bilang tidak boleh, antum bilang boleh. Ustaz bilang boleh, antum bilang tidak boleh. Hati-hati. Karena pentingnya menghafal agar memang kita merekam betul dengan baik, dan pentingnya memahami. Karena biasa orang kenapa menyampaikan salah-salah? Entah karena dia salah paham atau karena dia tidak hafal. Dan ini pentingnya menggabungkan antara hafalan dan pemahaman. Maka ikhwan, tugas kita setelah ini adalah mari kita mentabligh, menyampaikan apa yang telah kita baca, kita dakwahkan, kita ajarkan. Setelah tentunya kita mengamalkannya untuk diri kita, mengamalkan adab-adab makan, adab-adab tidur, adab-adab duduk, adab-adab salam dan seterusnya yang telah kita pelajari, kita ajarkan kepada yang lainnya untuk kita mendapatkan kesempurnaan doa dari Nabi SAW dari dalam hadis ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, banyak hal yang keliru mungkin, banyak hal yang terluput, banyak hal yang kelalaikan. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjadikan ilmu kita adalah ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah SWT memberikan istiqomah kepada kita untuk senantiasa cinta mempelajari, cinta mengamalkan, dan cinta menyebarluaskan dan siap memperjuangkan sunnah dari Nabi kita Muhammad SAW. Semoga kita hidup di atas sunnah dan meninggal di atas sunnah yang mulia ini. Dengan yang kita menutup secara resmi kegiatan ini, semoga kebaikan ini diteruskan oleh ikhwah-ikhwah kita berikutnya di masa-masa yang akan datang. Subhanallah wa bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.